Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu terasa mencekam. Hembusan angin yang berdesir membawa rasa dingin menusuk tulang. Di desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, semua penduduk sudah berlindung di dalam rumah mereka masing-masing, enggan keluar meskipun hanya untuk sekadar membeli sayur atau rokok. Pasalnya, malam ini adalah malam yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para sesepuh desa. Malam Lingsir Wengi, malam ketika arwah-arwah lama dipercaya bangkit dan berjalan di dunia manusia. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Randy. Ia adalah seorang mahasiswa yang baru saja kembali ke desa untuk berlibur selama beberapa hari. Randy memang sudah lama meninggalkan desa ini, setelah melanjutkan pendidikan di kota besar. Namun, di balik kehidupannya yang modern, ia tetap merasa ada ikatan kuat dengan kampung halamannya. Rumah kecil yang terletak di ujung desa itu adalah tempat kelahirannya, tempat yang menyimpan banyak kenangan masa kecil. Randy selalu merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali pulang ke desa. Meskipun tidak ada yang mengatakan secara langsung, ia tahu bahwa desa ini menyimpan banyak misteri. Ada banyak cerita rakyat yang beredar tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada malam Lingsir Wengi, namun Randy selalu menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun malam ini, hatinya terasa gelisah. Malam itu, setelah makan malam bersama orang tuanya, Randy memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak mengelilingi desa. Ia ingin merasakan suasana malam yang sepi, yang jarang ia temui di kota. Langkah kakinya menghantam tanah berbatu. Sementara di kejauhan, ia bisa mendengar suara-suara jangkrik yang melantunkan lagu malam. Namun, ada yang aneh. Tidak ada suara binatang lain. Tidak ada suara burung hantu atau angin yang berdesir di pepohonan. Keheningan yang menyelimuti terasa terlalu sempurna, seperti ada yang menunggu. Randy melangkah lebih jauh, menuju sebuah jalan setapak yang membelah hutan kecil. Jalur ini sering ia lewati ketika masih kecil. Namun malam ini ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Seiring ia semakin mendalam ke dalam hutan, semakin pekat pula gelap malam yang menyelubungi. Di tengah kegelapan, hanya sinar rembulan yang memantul di sela-sela ranting pohon. Tiba-tiba, Randy mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu terhitung pelan, namun cukup jelas terdengar di telinga. Perlahan, ia menoleh, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Yang ada hanya kegelapan hutan yang semakin dalam. Randy merasa ada yang mengawasi, tetapi ia berusaha menepis rasa takut yang mulai merayap. Namun, saat ia berbalik untuk melanjutkan langkah, matanya tertumbuk pada sebuah bayangan putih yang melintas cepat di depan pohon besar di depannya. Bayangan itu terlewat begitu cepat, namun cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Randy berdiri kaku sejenak, mencoba mengingat-ingat apa yang baru saja ia lihat. Suasana di sekitar hutan terasa semakin mencekam, dan rasa takut mulai merasuki setiap sarafnya. Di tengah kegelapan, suara jangkrik yang tadinya terdengar begitu nyaring kini mendadak berhenti. Tingi. Randy merasakan sesuatu yang berbeda. Entah itu angin yang tiba-tiba berhenti atau suara-suara yang hilang begitu saja. Tapi ia tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Lingsir Wengi telah tiba, dan dengan itu, legenda yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang tuanya menjadi nyata. Namun, siapa yang akan ia temui di tengah kegelapan ini? Randy merasa jantungnya berdetak lebih cepat, lebih keras. Ketegangan yang ia rasakan seakan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan sedikit gemetar, ia berusaha mengatur napas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang baru saja ia lihat adalah imajinasinya semata. Namun, nalurinya mengatakan lain. Ada sesuatu yang tidak beres malam ini. Langkah kaki yang sebelumnya ia dengar semakin dekat. Tetapi kali ini bukan hanya langkah kaki. Ada suara berdesir, seperti suara pakaian yang tergerus angin, meski tidak ada angin sama sekali. Randy membeku. Ia merasa seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya, terlalu dekat. Namun ketika ia menoleh, hanya kegelapan yang menyambutnya. Hatinya semakin gelisah, dan ketakutannya semakin menguasai dirinya. Tidak ingin berlama-lama dalam ketidakpastian, Randy memutuskan untuk berjalan cepat kembali menuju desa. Namun,
Setiap kali ia menginjakkan kaki, suara langkah itu mengikuti, semakin mendekat. Tidak ada jalan lain. Desakan ketakutan membuatnya berlari tanpa arah, hanya untuk menghindari apa yang mengejarnya. Di tengah kegelapan, Randy merasakan keanehan yang tak dapat dijelaskan. Suasana yang tadinya sunyi senyap kini penuh dengan bisikan halus yang terdengar seperti suara wanita, nyaring namun samar. Ia tidak tahu dari mana asalnya, namun suara itu memanggil namanya. Randy, meskipun bingung dan ketakutan, merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk mendekati suara itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa suara itu terdengar begitu familiar, namun begitu asing? Tak sadar, ia sudah berada di tengah hutan, di area yang sudah sangat ia kenal, tempat yang sering ia datangi waktu kecil. Namun kali ini berbeda. Seperti ada kekuatan lain yang menariknya ke tempat itu. Tanpa sadar, ia tiba di sebuah batu besar yang menonjol di antara pepohonan. Batu itu dulu selalu menjadi tempat permainan anak-anak desa. Namun malam ini, batu itu tampak berbeda. Ada sesuatu yang gelap, seakan menyelimuti area sekitar batu tersebut. Randy merasa aneh. Ada bau busuk yang menyengat, yang semakin menguat saat ia mendekati batu itu. Di dekat batu besar, terdapat sebuah pohon besar yang akarnya terlihat mencuat ke permukaan tanah. Ketika matanya tertuju pada akar-akarnya, ia melihat ada benda yang terjebak di antara akar tersebut. Seperti sesuatu yang sudah lama terkubur, tertutup tanah dan tanaman. Dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada ketakutan yang mulai mereda, Randy mendekat, membungkuk, dan mulai membersihkan tanah di sekitar benda itu. Semakin banyak ia membersihkan tanah, semakin jelas ia melihat bahwa itu adalah sebuah boneka tua, berwajah mengerikan. Wajah boneka itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dengan mata yang tampak seperti sengaja digores dengan benda tajam. Randy merasakan bulu kuduknya meremang saat menyentuh boneka tersebut. Kenapa boneka ini bisa berada di sini? Apa hubungannya dengan malam lingsir wengi ini? Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras kali ini. Randy terkejut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Bisikan itu semakin jelas. Kembalikan aku. Suara itu bukan berasal dari sekitar, melainkan dari dalam dirinya, seolah boneka itu yang berbicara kepadanya. Jantung Randy berdegup kencang. Ia ingin melemparkan boneka itu dan berlari menjauh, namun sebuah kekuatan aneh seakan menahannya. Kaki Randy tidak bisa bergerak, tubuhnya seakan terikat dengan tanah. Bisikan itu semakin dalam, mengisi seluruh pikirannya. Kembalikan aku sebelum terlambat. Dengan segenap tenaga, Randy berhasil menggerakkan tubuhnya, melemparkan boneka itu kembali ke dalam tanah dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik kakinya, membuatnya semakin kesulitan untuk berlari. Randy berlari tanpa arah, melintasi jalan setapak yang memisahkan hutan dari desa. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi terasa ada. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari hutan dan mencapai desa, rasa lega seketika memenuhi hatinya. Namun, bukan rasa aman yang ia rasakan, melainkan ketidakpastian yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Mengapa boneka itu ada di sana? Dan mengapa suara itu terus memanggil namanya? Malam masih terasa panjang. Randy kembali ke rumah orang tuanya. Namun ia tahu, malam lingsir wengi belum berakhir. Randy tidak bisa tidur. Matanya terjaga, menatap gelap langit malam yang terlihat melalui jendela kamar. Suara-suara dari luar seolah menjadi bagian dari pikirannya yang tidak bisa ia hilangkan. Meskipun tubuhnya lelah setelah berlari melewati hutan, pikirannya justru semakin kacau. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Boneka itu, suara bisikan, dan perasaan seperti ada yang mengawasi, semuanya membekas di benaknya. Ia berbalik ke arah jendela, melihat cahaya rembulan yang menerobos melalui celah tirai. Randy tahu, malam ini adalah puncak dari segala yang selama ini dianggap sebagai cerita hantu belaka. Lingsir wengi bukanlah mitos.
Itu adalah kenyataan. Dan dia baru saja menjadi bagiannya. Pikirannya kembali mengingat suara yang memanggilnya. Kembalikan aku. Suara itu terngiang di telinganya. Meskipun ia sudah mencoba menenangkan diri, Randy berusaha menepis perasaan aneh yang menyelimutinya. Namun ia tahu ia tidak bisa begitu saja melupakan kejadian malam itu. Di luar, langit yang gelap tetap membungkus desa dalam ketenangan yang menipu. Keheningan itu lebih mencekam daripada suara yang bisa ia dengar. Pagi datang dengan cerah, tetapi bayang-bayang malam lingsir wengi terus menghantui Randy. Setelah sarapan, ia memutuskan untuk menemui beberapa orang tua di desa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang malam yang penuh misteri ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lingsir wengi? Mengapa malam itu selalu dianggap sakral dan penuh dengan kejadian-kejadian aneh? Randy berjalan menuju rumah Pak Mantri, sesepuh desa yang dikenal bijaksana dan sering menjadi tempat bertanya para penduduk yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah desa mereka. Rumah Pak Mantri terletak di ujung desa, dikelilingi oleh tanaman tua yang tumbuh subur, memberikan kesan bahwa rumah tersebut sudah ada sejak lama. Ketika Randy tiba, Pak Mantri sedang duduk di beranda, menikmati secangkir teh sambil memandang ke arah hutan. "Selamat pagi, Pak Mantri," sapa Randy dengan penuh hormat. Pak Mantri menoleh, tersenyum kecil, dan mempersilakan Randy duduk di sampingnya. "Selamat pagi, Randy. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Mantri dengan suara berat namun ramah. Randy mengangguk, kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya semalam, mulai dari langkah kaki yang mengikutinya hingga penemuan boneka yang aneh di tengah hutan. Pak Mantri mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tidak berubah, namun matanya tampak berpikir mendalam. "Jadi, kamu bertemu dengan sesuatu yang mengganggumu, ya?" tanya Pak Mantri setelah beberapa saat hening. Randy mengangguk, merasa bahwa Pak Mantri bisa memberi penjelasan yang lebih jelas tentang malam itu. Pak Mantri menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar di luar sana. Lingsir wengi adalah malam yang sangat sakral bagi orang-orang tua di desa ini, Randy. Pada malam itu, banyak hal yang terjadi di dunia ini, hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Itu adalah malam di mana batas antara dunia hidup dan dunia arwah menjadi sangat tipis. Arwah-arwah yang tak tenang akan bangkit, mencari jalan mereka kembali. Mereka seringkali datang dengan cara yang halus, memanggil nama-nama yang sudah lama terlupakan. Randy merasa semakin gelisah mendengarkan penjelasan itu, tetapi ia terus mendengarkan dengan penuh perhatian. "Boneka yang kamu temukan di hutan itu, Randy," lanjut Pak Mantri, "adalah benda yang memiliki sejarah panjang. Dulu, boneka itu adalah simbol penghormatan kepada roh-roh yang dilupakan. Ada orang-orang di desa ini yang membuatnya untuk menjaga ketenangan arwah yang sudah meninggal. Namun entah kenapa, boneka itu dibuang dan tertinggal di hutan. Mungkin, itu adalah cara roh yang tak tenang mencoba berkomunikasi. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa terikat dengan boneka itu, Pak Mantri. Seperti ada sesuatu yang memanggil saya untuk mengembalikannya," kata Randy dengan suara bergetar. Pak Mantri menatapnya dalam-dalam, matanya penuh makna. "Kamu harus mengembalikannya ke tempat asalnya, Randy, dimanapun itu berada. Jika tidak, malam lingsir wengi tidak akan selesai, dan kamu akan terus terikat dengan arwah itu. Ingat, lingsir wengi adalah malam di mana arwah-arwah yang terlupakan akan mencari jalan mereka kembali ke dunia ini. Mereka hanya ingin kembali, dan kamu mungkin menjadi salah satu jalan mereka." Randy terdiam mendengarkan kata-kata Pak Mantri. Ia merasakan ketakutan yang lebih dalam, tetapi juga sebuah dorongan yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Setelah semua yang terjadi, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia harus kembali ke hutan, ke tempat yang penuh dengan misteri, dan mengembalikan boneka itu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Malam itu, sekali lagi, Randy merasa hatinya berdebar-debar saat ia melangkah menuju hutan. Tetapi kali ini, ia tidak sendirian. Sebuah keyakinan baru tumbuh dalam dirinya. Ia harus menyelesaikan ini, apapun yang terjadi.
Malam kembali datang dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Randy berdiri di depan hutan, tatapannya kosong, tetapi hatinya penuh dengan keteguhan. Setiap langkah menuju hutan terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya untuk melangkah lebih jauh. Namun, rasa penasaran dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan dirinya untuk terus maju. Sebelum memasuki hutan, Randy berhenti sejenak. Di dalam pikirannya, ia mengingat kembali kata-kata Pak Mantri tentang arwah yang tak tenang dan boneka yang harus dikembalikan. Namun, meskipun ia telah siap secara mental, ada sesuatu yang masih membuatnya ragu. Apakah benar boneka itu bisa menyelesaikan semua ini? Apakah ia akan menemukan jawabannya malam ini? Randy melangkah perlahan, dengan hati-hati, seolah menghindari suara sekecil apapun yang dapat menarik perhatian. Malam ini terasa lebih mencekam. Angin yang semula tenang kini berhembus pelan, membawa bau tanah lembab dan dedaunan basah. Tiba-tiba, ia merasakan lagi sensasi yang membuatnya merinding, seperti ada yang mengikutinya, atau lebih tepatnya, ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Namun, kali ini ia tidak merasa takut. Rasa takut yang menguasai dirinya semalam perlahan menghilang, digantikan oleh ketegasan yang kuat. Saat ia memasuki hutan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara apapun. Tidak ada angin. Tidak ada suara binatang malam. Hanya ada langkah kaki Randy yang menggema di sepanjang jalan setapak. Matanya mencari-cari petunjuk, hingga akhirnya ia sampai di tempat yang sama, di dekat batu besar tempat ia menemukan boneka itu beberapa malam lalu. Namun, kali ini suasana terasa sangat berbeda. Di sekitar batu, tanahnya lebih gelap, seolah sudah ada sesuatu yang baru saja terjadi. Tanpa ragu, Randy mencari-cari lagi tempat di mana ia menemukan boneka itu. Tidak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah tempat di dekat akar pohon besar. Tempat itu kini tampak lebih gelap dan tertutup oleh tanaman yang tumbuh liar. Ketika ia menggali sedikit tanah di situ, rasa dingin yang luar biasa kembali merayapi tubuhnya. Randy memejamkan matanya sebentar, kemudian melanjutkan upayanya. Dan akhirnya, di balik lapisan tanah yang lembab, ia menemukan boneka itu lagi. Boneka kayu yang wajahnya tampak mengerikan, dengan mata yang terlihat seperti sengaja digoreskan oleh benda tajam. Randy menggenggam boneka itu dengan hati-hati, dan ketika ia menatapnya, perasaan aneh kembali datang. Rasanya, ia bisa mendengar suara bisikan itu lagi, semakin jelas dan semakin mendalam. Kembalikan aku ke tempat asalnya. Sekarang, Randy merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Ia tahu, boneka ini bukan sekadar benda mati. Ada kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Arwah yang terperangkap di dalamnya, entah bagaimana, memanggilnya. Namun, ia juga tahu bahwa untuk menyelesaikan semuanya, ia harus mengikuti kata-kata Pak Mantri, kembalikan boneka itu ke tempat asalnya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Randy mengangkat boneka itu dan mulai berjalan lagi menuju pusat hutan, ke tempat yang sangat asing baginya. Tempat yang menurut cerita orang-orang tua di desa adalah tempat yang disucikan, tempat di mana segala arwah harus kembali. Tempat itu adalah sebuah kuil kecil yang telah lama terlupakan, sebuah tempat yang disembunyikan dari pandangan banyak orang. Beberapa langkah dari tempat ia berdiri, Randy menemukan kuil tersebut. Terletak di antara dua pohon besar yang berusia ratusan tahun, kuil itu tampak tertutup oleh tanaman merambat, seakan telah lama tidak terurus. Cahayanya remang-remang, seolah ada sesuatu yang berusaha menjaga kedamaian di sana. Tanpa ragu, Randy melangkah lebih dekat. Ketika ia mendekati pintu kuil, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Kali ini lebih kuat dan jelas. "Terima kasih, akhirnya kamu datang." Randy menahan napas, membeku sejenak. Itu suara yang sama, suara bisikan yang selama ini memanggil namanya. Namun, kali ini, ada rasa haru dan kedamaian dalam suara itu. Dengan perlahan, Randy melangkah masuk ke dalam kuil. Begitu ia melangkah, ruangan kecil yang gelap itu mulai terang seolah disinari cahaya dari dalam hati kuil. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar sederhana, dengan patung kecil yang tampak sangat kuno. Randy tidak tahu harus berbuat apa.
Namun ia tahu bahwa ia harus meletakkan boneka itu di sana, di atas altar. Begitu boneka itu diletakkan, tiba-tiba ruangan tersebut dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang. Semua suara hutan yang tadinya sunyi mulai terdengar kembali, dan angin yang semula hening mulai berhembus lembut. Tanpa peringatan, sesosok bayangan melintas di hadapan Randy. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, namun bisa dirasakan oleh hati. Randy menutup matanya, dan dalam sekejap, ia merasakan kehadiran yang hangat, penuh kedamaian, seolah arwah yang terperangkap dalam boneka itu akhirnya menemukan ketenangan. "Terima kasih, kamu telah membebaskanku," kata suara itu sekali lagi, lebih jelas dan penuh rasa syukur. Randy tidak bisa berkata-kata. Hanya ada rasa lega yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Saat itu juga, seluruh suasana hutan kembali tenang, dan suara-suara malam mulai kembali normal. Randy berdiri di sana, menghadap altar yang kini tampak lebih terang, dan dengan perlahan ia menyadari bahwa malam Lingsir Wengi telah berakhir. Tugasnya sudah selesai. Arwah itu sudah kembali ke tempatnya yang semestinya. Ia tahu bahwa sekarang, hutan ini, dan desa ini, akan kembali damai. Namun, Randy juga tahu bahwa ada lebih banyak rahasia yang masih tersembunyi di desa ini, dan mungkin, ia akan menemukannya suatu saat nanti. Dengan langkah ringan, Randy keluar dari kuil, menyusuri jalan setapak kembali menuju desa. Malam itu, meskipun gelap, terasa begitu terang dalam hatinya. Lingsir Wengi bukan lagi misteri baginya. Ia telah memahami bahwa malam itu adalah waktu bagi arwah yang terperangkap untuk menemukan kedamaian, dan bagi mereka yang berani, untuk menjadi bagian dari perjalanan mereka. Saat Randy kembali ke rumah, ia menatap langit malam yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah waktu telah memberi kesempatan baginya untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, kedamaian kembali menyelimuti desa kecil di kaki Gunung Merapi.